berjumpa lagi di Elmat. Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ini adalah materi untuk kelas 11 ya. Oke, kita lanjut saja. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jadi di sini ada suatu lingkaran ya. Ini ada beberapa titik, yaitu titik M, titik B, titik C, dan di sini ada dua sudut alfa dan theta. Oke, yang pertama ada sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Nah, pada gambar ini sudut pusat itu adalah sudut alfa. Sudut alfa disebut sudut pusat yang menghadap busur BC. Oke, di sini ada suatu busur ya, namanya busur BC. Dia alfa menghadap busur BC. Nah, ini dia suatu sudut pusat. Kaki-kaki sudutnya, nah di sini ada kaki-kaki sudutnya, dia merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian untuk sudut keliling, nah di sini yang dinamakan sudut keliling adalah sudut nih ya, theta. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Nah, ini adalah tali busur untuk kaki sudutnya. Oke, jadi ini tadi untuk yang titik sudutnya ini dia berada pada lingkaran. Nah, titik M ini dia berada pada lingkaran. Kalau tadi untuk yang sudut pusat, dia kan di pusat lingkaran gitu ya. Nah, berbeda dengan sudut keliling. Kalau sudut keliling dia terletak pada lingkaran. Dia untuk titik sudutnya yaitu M. Untuk kaki-kaki sudutnya dia berupa tali busur. Nah, sudut theta disebut sudut keliling yang menghadap busur BC. Nah, jadi untuk yang tadi ya, ini sama-sama alfa dan theta menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Oke, jadi dari sini nah ini ya, untuk kedua sudutnya menghadap busur yang sama yaitu busur BC, maka hubungannya antara sudut alfa dan theta tadi itu adalah, nah untuk sudut pusat itu kita bisa mencari dengan rumus 2 kali sudut keliling. Oke, ini ya, 2 kali sudut keliling, dimana sudut pusat yang tadi kita misalkan adalah sudut alfanya. Nah, sudut alfa sama dengan sudut kelilingnya tadi kita misalkan sudut theta. Jadi sudut alfa sama dengan 2 kali sudut theta, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nah di sini ada langsung ke latihan soal ya. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan besar sudut AOD apabila titik O dia merupakan pusat lingkaran dan besar sudut ACD adalah 37 derajat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada suatu lingkaran dengan pusat O. Nah, di sini ternyata AOD adalah apa ini ya? AOD misalkan kita bisa tulis sudut alfanya. Nah, misalkan di sini adalah sudut alfa. Nah, sudut alfa yang tadi kita misalkan sudut pusat gitu ya. Kalau misalkan kalian mau menamai bukan sudut alfa ya, mau sudut theta atau tetap AOD juga sama aja ya, nggak masalah. Apabila titik O udah pusat nih, besar sudut ACD. Nah, besar sudut ACD ini adalah C-nya terletak pada lingkaran. Oh, berarti ini namanya sudut keliling. Nah, jadi kita mencari besar sudut AOD yang merupakan sudut pusat. Kita tadi sudah mengetahui gitu ya, mengetahui rumus sudut pusat gitu ya.
sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya tadi adalah AOD sama dengan 2 kali sudut kelilingnya adalah sudut ACD. Oke, mau AOD-nya kamu diganti sudut alfa juga nggak masalah. Misalkan di sini kita ganti sudut alfa biar ringkes gitu ya, nggak masalah. Oke, 2 kali. Nah, nih ada sudut ACD. Itu kita ganti 37 derajat. Nah, tinggal kita hitung saja 2 kali 37 hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 74 derajat. Oke. Ini adalah sudut AOD-nya. Lanjut. Untuk soal yang kedua, perhatikan titik O pada lingkaran tersebut. Nah, ini juga sama, ada sebuah lingkaran ya, ada sudut pusatnya di sini. Pusatnya O, terus ada beberapa sudut keliling juga. Diketahui sebuah lingkaran yang memiliki besar sudut ACB. Oke, ini ACB-nya adalah 40 derajat. Ini kamu mau tulis di sini 40 derajat, boleh ya. Tentukanlah besar sudut ADB. Oh, ini besar sudut ADB juga ternyata dia ada pada lingkaran ya. Tadi sudut ACB ternyata dia merupakan sudut keliling, nah terletak pada lingkaran. Sudut ADB juga ternyata ini terletak pada lingkaran juga. Ini namanya adalah, kalian namain dulu boleh, sudut keliling. Kalian menentukan sudut ADB yang merupakan sudut keliling dan sudut AOB. Oh, ternyata AOB itu adalah sudut pusat. Oke. Di sini kalian tinggal kita cari sudut ADB. Sudut ADB itu adalah sama gitu ya dengan sudut ACB posisinya, yaitu merupakan sudut keliling. Sudut ACB di sini juga ternyata sudut keliling. Nah, sudut ADB sama dengan di sini sudut keliling. Nah, jadi dia karena posisinya sama ya ini, jadi besarnya ya sudut ADB sama dengan sudut ACB. Sama dengan sudut ACB karena sama-sama sudut keliling gitu ya di sini nih. ACB ADB. Jadi dia besarnya sama, yaitu 40 derajat. Oke, untuk yang selanjutnya ada kita mencari sudut AOB. Nah, sudut AOB. Ternyata sudut AOB itu adalah sudut pusat. Yang tadi rumusnya adalah sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Oke, nah sudut kelilingnya itu ACB sama ADB gitu ya, sama, dia besarnya adalah 40 derajat. Oke, jadi hasilnya adalah 2 kali 40 derajat, yaitu 80 derajat. Terus misalkan di sini kalian bisa lihat ya, ini ada AO dan OB, ini merupakan jari-jari. Misalkan di sini kalian diminta untuk mencari sudut
OAB misalkan. Nah, di sini ada suatu segitiga yaitu OAB. Misalkan kalian di sini ada tambahan soal gitu ya untuk mencari sudut OAB. Nah, segitiga OAB ini merupakan segitiga apa? Segitiga sama kaki ya. Kenapa kok sama kaki? Karena OA dan OB dia merupakan jari-jari lingkaran yang besarnya sama gitu ya. Nah, jadi OA sama OB ini dia merupakan jari-jari. Jadi di sini AOB-nya dia udah tahu ya 80. Nah, tinggal kita mencari ini. Nah, sudut OAB yang merupakan kaki gitu ya, kaki dari segitiga OAB-nya, kaki sudutnya. Karena dia merupakan segitiga sama kaki, jadi pasti sudut dalam kakinya itu dia sama. Tinggal kalian cari saja ya di sini besar jumlah sudut dalam segitiga itu kan dia 180 gitu ya. Sudut AOB itu sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Nah, tinggal kamu bagi 2 karena OAB dan OBA itu sudutnya sama. Nah, tinggal dibagi 2. 180 kurangi 80 adalah 100 derajat. Bagi 2 hasilnya adalah 50 derajat. Oke. Terus kalau kalian diminta untuk mencari tahu berapakah sudut OBA, ya OBA juga sama ya. Sama dengan sudut OAB karena dia sama kaki. 50 derajat ini juga sama dengan sudut OBA. Ya, ini karena segitiga OAB sama kaki. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Pada gambar di samping O adalah pusat lingkaran. Oke, di sini O dia pusat lingkaran, besar sudut QOR sama dengan 5Y plus 10 derajat. Sudut QOR. Nah, di sini sudut QOR itu sudut apa? Ternyata sudut QOR itu adalah sudut pusat. Nah, di sini kita bisa menuliskannya dulu. Sudut QOR itu sama dengan sudut pusat. Oke, dan sudut QPR. Oke, 3Y min 5 derajat ya. Sudut QPR ya, di sini kita bisa lihat ternyata dia adalah sudut keliling. Oke, kita tulis lagi sudut QPR itu adalah sudut keliling. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan yang pertama adalah ada nilai Y, yang kedua besar sudut QPR yang dimana sudut QPR itu adalah sudut keliling. Oke, kita akan mencari yang pertama adalah nilai Y. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, di sini kita tahu sudut pusatnya itu adalah sudut QOR. Oke, kita ganti ya. Sudut QOR sama dengan 2 kali sudut keliling. Itu adalah sudut QPR.
Nah, di sini kita ganti lagi ya, sudut QOR adalah 5Y plus 10 derajat. 5Y plus 10 sama dengan 2 kali, nah, sudut QPR-nya adalah 3Y min 5. Oke, di sini kita buka kurungnya ya. Jadi buka kurungnya masing-masing dikali dengan 2. Sini 5Y plus 10 sama dengan 2 kali 3 adalah 6Y. 2 kali min 5 adalah min 10. Oke. Di sini kalian jadikan satu ya untuk yang sama-sama variabel Y dan sama-sama nih angka ya. Nah, untuk 6Y-nya kita pindah ruas. Jadi ini plus pindah ruas dia jadi negatif 10, ini juga plus, kita pindah ruas dia jadi min 10. Nah, di sini ada min 10, kita tulis ulang. 5Y min 6Y, berapakah? Dia adalah min Y. Sama dengan min 10 min 10. Kalian utang 10, utang lagi 10 ya, berarti utangnya dia beratnya nambah ya, jadi min 20. Nah, kita di sini mencari nilai Y. Nah, di sini Y-nya masih negatif. Kita kalikan dengan negatif ya, agar dia bernilai positif. Ini Y dikalikan negatif, dia jadinya min Y, kita kalikan negatif, dia jadi Y. Min 20 kita kalikan negatif, jadilah 20. Oke. Y-nya udah ketemu, yaitu 20. Nah, kita tinggal mencari besar sudut QPR. Oke, untuk yang B, besar sudut QPR. QPR itu adalah, nah ini 3Y min 5. 3Y min 5. Y-nya kita ganti ya dengan yang tadi sudah kita cari, yaitu 20 min 5. Nah, 3 kali 20 adalah 60 dikurangi 5. Hasilnya adalah 55 derajat. Oke, jadi QPR kita sudah menemukan, yaitu 55 derajat. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita pada materi sudut pusat dan sudut keliling. See you next time.